Koneksi antar materi, modul 31. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Halo, saya Srianti Bakara, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 62 Jakarta. Ini adalah rangkuman dari proses perjalanan pembelajaran saya sampai saat ini pada program Guru Penggerak. Yang pertama, kaitannya dengan Pratap Triloka. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka yaitu Ingarso Sungtolodo, Ingmadia Mangunkarsa, Tutwuri Handayani memiliki makna mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid. Maka, sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan, seharusnya satu, mampu memberikan teladan dan contoh akan keputusan yang bijak, menjadi teladan yang patut ditiru, atau Ingarso Sungtolodo. Kemudian yang kedua, mampu memberdayakan dan membangun kerukunan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan demi memperbaiki kualitas diri mereka, atau Ingmadia Mangunkarsa. Yang ketiga, mampu mempengaruhi dan mendorong semangat meningkatkan kualitas agar selalu menjadi lebih baik, atau Tuturi Handayani. Kemudian, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Guru sebagai pendidik harus memiliki nilai-nilai positif yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan situasi yang dihadapi dengan mempertimbangkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Kemudian, apa kaitannya dengan kegiatan coaching? Dalam materi pengambilan keputusan yang dipelajari, memiliki hubungan erat dengan kegiatan coaching atau bimbingan pada modul sebelumnya. Pada proses coaching, kita membantu coach dalam menentukan atau mengambil keputusan. Sedangkan pada modul ini, kita merefleksikan apakah keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan, menjadi win-win solution, ataukah justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, kita diberikan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang kita ambil. Kemudian, mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangatlah penting, terutama dalam mengelola kasus dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dengan dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Kemudian, studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid
dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai yang positif. Kemudian, keputusan yang tepat dan dampaknya. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan yang sudah tepat tersebut tentunya akan berdampak positif pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian tentang tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan, saya akan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian pengaruh pengambilan keputusan. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pembelajaran memerdekakan murid kita adalah terciptanya merdeka belajar. Keputusan untuk memerdekakan murid merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk memutuskan pemenuhan belajar murid, kita dapat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pengambilan keputusan dapat mempengaruhi. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak, baik jangka panjang maupun pendek bagi murid. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi murid. Kemudian kesimpulan akhir, kesimpulan yang dapat saya ambil jika mengaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu pengambilan keputusan sebaiknya mengacu kepada 4 hal berikut. Yang pertama, nilai kebajikan universal. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, berpihak pada murid. Yang keempat, berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan patra trilokanya Ingarso Sung Telada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Kemudian pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari. Saya cukup memahami materi pada modul ini, sehingga pada proses penerapannya sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Dalam pengambilan keputusan sebelumnya, bedanya dengan apa yang saya pelajari di modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan saya biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait seperti guru mata pelajaran, guru BK, wakasek, dan kepala sekolah, dengan bahan perbincangan yang mengalir apa adanya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perbedaannya di antaranya pola ini menjadi pakem baru yang sangat rinci, hati-hati, dan tidak terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Selain itu, pihak yang terlibat menjadi merasa dihargai dan bisa memberi kontribusi sesuai tupoksinya masing-masing.
Dampak yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep ini, perubahan terbesar yang saya alami yaitu satu, saya lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua, mempunyai pola yang teratur dalam menganalisa sebuah masalah. Yang ketiga, meningkatnya empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain. Kemudian, seberapa penting saya mempelajari modul ini? Sangat penting, karena sebagai individu, membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik, dan sebagai seorang pemimpin, saya harus mampu mengambil sebuah keputusan terbaik dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan saya untuk modul 31. Terima kasih. Salam guru penggerak.